Sekarang yang mana? Sekarang. Ini kan. Tolaba Quraisy. Tolaba. Tolaba Quraisy. Mana belum ada artinya serius. Oh iya, ente kan bobo. Ini kan bobo nih, ada artinya tuh tetap bobo tuh Hijratul Mustafa. Ente bobo. Ente berdua bobo. Apa tuh artinya masa kalau bobo? Tahu. Ini kayak saling nggak pernah. Kan nggak cerita kayak saling. Ya, Tolak. Belum tahu ya kisahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khurujun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ghar, dari gua. Badan kita setelah selesainya al-bahthu, pencarian anir Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam, kharaja ma'a sahibihi, maka keluarlah Nabi bersama dengan sahabatnya yaitu Abu Bakar. Waqad aqama, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam aqama, mukim apa? Tinggal fil ghar, di goa, salah layalin, selama 3 hari 3 malam. Wa kana Abdullah, dan bahwasanya Abdullah bin Abi Bakar ya'tihima fil masa, itu datang ke Nabi dan ke Sayyidina Bakar Siddiq fil masa, di sore hari. Wa yukhbiruhuma bi akhbari Quraisyin, dan menceritakan tentang keadaan orang-orang Quraisy. Nah, ceritain yang kemarin sudah Anda ceritakan ya. Jadi jadi anaknya Sayyidina Bakar Siddiq yaitu Abdullah selalu mengabarkan ketika keadaannya di dalam goa, Nabi bersama Sayyidina Bakar Siddiq di dalam goa, itu yang mengabarkan tentang keadaan di luar itu Abdullah. Bahkan sampai riwayat mengatakan jejak kaki ketika masuk goa dan dari Mekah sampai ke goa tersebut, itu jejaknya dihapus, dihilangin. Nah, itu dihapus, dihilangkan jejaknya oleh apa? Sambil dia dengan cara ngangon, waktu itu ngangon kambing. Nah, seperti itu. Nah, kemudian wakanat ukhtuhu, dan sedangkan saudara perempuannya yaitu anaknya Sayyidina Bakar Siddiq juga, yaitu Asma binti Abu Bakar, ta'tihima bitta'am khufyatan. Nah, ta'tihima, membawakan kepada Nabi dan Sayyidina Bakar Siddiq, membawakan apaan? Makanan, khufyatan, secara sembunyi-sembunyi. Apa sebabnya? Khaufan, karena takut, min Quraisyin, daripada gangguan orang Quraisy. Karena lagi dicari, lagi gunting-guntingnya nih, lagi luar biasa gentingnya. Nah, kalau nggak sembunyi-sembunyi bahaya. Khaufan, bat jadi apa? Khaufan, karena takut bat. Jadi apa bat? Oh iya benar. Apa ya jadi? Mabul? Ya jadi. Penjelasan Mabul aja deh apa? Ini atau dia tuh bergerak kayak sesuatu. Nah, itu. Kan maful aja. Wakanat ukhtuhu, bahwasanya Asma binti Abu Bakar Siddiq datang membawa makanan dengan sembunyi-bunyi karena takut dari Serangan. Quraisy. Tapi Sayyidah Asma bukan adiknya Serang Bakar. Oh, anak. Walamma ja'ahuma, dan ketika datang, siapa yang datang? Ad-dalil. Walamma ja'ahuma ad-dalil, ketika penunjuk jalan datang ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Nabi sallallahu alaihi wasallam birahilatain, dengan membawa 2 kendaraan tersebut, fi subahil yaumil tsalis, di pagi hari yang ketiga. Detis kami cari pen. Ketiga. Detis kami cari pen. Enggak tahu. Iya, jangan. Dan ketika datang ad-dalil, yaitu penunjuk jalan kemarin, datang kepada Nabi dan Sayyidina Bakar Siddiq birahilatain, dengan membawa 2 kendaraan, fi subahil yaumil tsalis, di pagi hari yang ketiga. Nah, itu tuh kemarin kan sudah dijelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu apa? Basyaran. Ini nyewa orang. Nah, menyewa penunjuk jalan yang mahir, nah, yang lihai, yang mengetahui jalan. Nah, ini nih penunjuk jalan kayak ini, kasih tahu. Dan juga nanti sebelumnya ketika Nabi sudah sampai di Gua Hira, langsung itu penunjuk jalan disuruh, Nabi menyuruh itu penunjuk jalan balik lagi, datang lagi ke hari yang ketiga. Nah, seperti itu. Supaya apa? Membawa kuda ini, membawa 2 kendaraan ini. Nah, yang mana 2 kendaraan ini untuk dibawa Nabi dan Abu Bakar Siddiq ke mana? Ke Madinah. Nah, itu. Rakiba. Nah, kemudian maka Rakiba, menaikilah Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Nabi SAW, wasaro, dan mereka berdua berjalan.
qasidainil Madinah, menuju ke kota Madinah. Nah, di situ. Siapa tadi? Abdullah. Ketika Abdullah mendengar kabar dari orang Quraisy, dari Nabi SAW dan siapa sahabatnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, maka datanglah Abdullah ilaihima kepada kepada siapa? Kepada Nabi dan iya benar. Lailan di malam hari, wa akhbarahuma, dan menceritakan kepada mereka berdua bihi tentang kaum Quraisy, wa bata indahuma, dan nginap di sana sama mereka berdua. Nah, kemudian walaqad lahiko, kemudian setelah Nabi SAW pergi menuju ke kota Madinah, walaqad lahiko, Nabi SAW, bukan Nabi ya, walaqad lahiko bihim, bertemu dengan siapa? Dengan Nabi. Nah, dengan Nabi dan Abu Bakar Siddiq. Fitorik, di jalan siapa yang bertemu? Suraqatu, yaitu si Suraqah. Suraqah ini orang kafir, orang musyrik. Cuman nantinya dia masuk Islam. Nah, Suraqah ini masuk Islam nantinya. Cuman ketika itu dia musyrik orang kafir yang sangat yang sangat apa tuh namanya? Bukan yang sangat benci, sangat agak rendah gitu. Orang yang kurang inilah dalam harta gitu. Miskin. Nah, orang kafir yang miskin, Suraqah ini. Nah, kemudian itu Suraqah itu ketika itu salah satu orang yang mendatangi Nabi dan menyaksikan mukjizat Nabi secara langsung Suraqah ini. Nah, Suraqah inilah yang bertujuan mau membunuh Nabi, mendatangi Nabi. Nah, ini Suraqah. Cuman alhamdulillah di situ menyaksikan mukjizat Nabi sehingga nggak jadi Suraqah. Nah, di situ ada di catatan kaki bahwasanya wakana qad sami'a, bahwasanya Suraqah mendengar, yaitu kedatangannya Nabi SAW. Bahwasanya ada yang ngomong ke si Suraqah, oh Nabi datang dari sono, ada Muhammad ada Muhammad. Nah, kemudian si Suraqah langsung nyusul palahikur Rasul, bertemulah dengan Nabi SAW hatta dana minhu, sehingga nyamperin si Suraqah itu kepada Nabi sehingga jaraknya ini dana sangat dekat. Nah, kemudian pas dekat itu jaraknya, ini Suraqah ini mau nyamperin Nabi, mau yang tadi tuh apa? Jaizah, tahu jaizah? Unta betina. Nah, itu ketika Suraqah mendengar bil jaizah tentang unta betina yang mana dijanjikan oleh orang Quraisy, allati ja'alat Quraisyun, yang dijanjikan oleh orang Quraisy kepada liman yatihim bi Muhammadin, kepada orang yang bisa bawa Nabi SAW. Akhirnya Suraqah ketika mendengar tersebut langsung Suraqah nyari Nabi. Pas kebenaran memang ada kabar ke si Suraqah bahwasanya anak ngelihat Muhammad sama ini di sana gini. Langsung dengan cepat, dengan gincernya Suraqah itu apa? Nyamperin Nabi sampai hatta dana minhu, sampai jaraknya ini udah dekat banget. Akan tetapi apa coba? Fa'asarot parasu. Nah, akan tetapi tiba-tiba tergelincirlah kudanya Suraqah. Kemudian Fakhara anha, jatuhlah Suraqah anha dari farasnya, dari kudanya. Marokibaha, udah jatuh, tergelincir, naik lagi Suraqah. Wasaro hatta soro yasmu qira'atul Rasul, naik lagi, jalan lagi, soalnya jaraknya udah deket nih, mau ngepung Nabi ini. Akhirnya langsung di situ Nabi SAW membacakan surah daripada ayat-ayat Al-Quran. Nah, di situ hatta soro yasma'u qira'atul Rasul, sampai Suraqah ini mendengar bacaan Nabi SAW. Wahua, dan kemudian si Suraqah tersebut layal tafid. Nah, tidak nengok, dalam arti tidak menghiraukan, bodo amat. Kalau kata kita mah lagi jampe-jampe Nabi lagi bacain ayat Al-Quran, layal tafid. Suraqah enggak menoleh, pokoknya bodo amat, terus ngejar aja. Nah, setelah itu pasakhot. Nah, kemudian qaimata qaimata farosi Suraqah. Nah, di situ. Kemudian pasakhot. Pasakhot ini adalah kalau ada lubang kuda jatuh gitu tuh, apa namanya? Tergelincir. Cuman bahasanya bukan tergelincir. Yang tergelincir tadi apa? Terjebak. Kemudian terjebak di lubang lah. Qaimata, dua kaki kudanya Suraqah. Nah, qaimata farosi Suraqah, dua kaki kudanya Suraqah.
Pakoro. Kemudian setelah terjebak di lubang tersebut, jatuh lagi tuh si Suraqah dari kuda. Summa jazaro. Kemudian summa jazaroha. Kemudian periksa dulu tuh sama Suraqah kudanya. Hatta nahadat, sehingga sampai bangunlah si kuda tersebut. Palam takid. Kemudian palam takid ya. Iya. Kemudian akan tetapi yang tadinya hampir dekat jadi menjauh. Nah, palam takid jadi jauh. Tukhriju yadaiha. Kemudian Suraqah mengeluarkan dua kaki kuda tadi. Hatta sato'a, sampai, iya namanya juga di lubang tadi kan Anda bilang, sampai sato'a li atharihima, sampai berhamburan tuh. Apa? Yaitu apa namanya? Gibar. Apa? Pasir. Nah, pasir sampai berhamburan. Cabut sama Suraqah si dua kuda tadi sampai berhamburan lah si ininya tadi, debunya. Sati'un pis sama sampai berhamburanlah ke langit. Misalad dukhan, seperti asap. Fa'alima Suraqah anna amalahu dha'i'un. Nah, mengetahuilah akhirnya Suraqah apa? Pekerjaannya dia sia-sia. Amalahu dha'i'un, pekerjaannya sia-sia. Wa khafa ala nafsihi, dan kemudian takutlah terhadap dirinya Suraqah. Panadahuma, sambil memanggil kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Nabi SAW. Wa talaba, dan Suraqah meminta kepadanya al-aman, yaitu keselamatan, jaminan biar nggak diapa-apain. Nah, seperti itu. Jadi Nabi baca ayat-ayat Al-Quran, Suraqah ngejar dari belakang sampai jatuh, naik lagi, terus sampai ngedengar tuh Suraqah ngedengar Nabi. Wah, kalau kata orang-orang Quraisy nih, teman-temannya Abu Jahal pasti, Muhammad baca sihir, pasti ngomongnya gitu. Karena Suraqah layal tapi dia nggak peduli, pokoknya terus aja dikejar tuh, sampai akhirnya nggak taunya tadi si kaki kuda masuk ke lubang, sampai jatuh, sampai nancep dalam gitu, sampai akhirnya ini. Nah, di situ panadahuma wa talaba, memanggil Suraqah kepada Nabi dan Sayyidina Bakar Siddiq dan meminta keselamatan, minta pertolongan di situ. Muhammad, Abu Bakar, Muhammad, tolongin. Tenang, tapi terus kemudian anak selamatin anak, tenang aja, ente nggak bakal anak kejar, nggak bakal anak aduin. Langsung di situ mana Suraqah waraja'a khaiban. Nah, maka di situ selamatlah Suraqah dan kemudian kembali khaiban tanpa membawa hasil. Nah, di situ bahkan ada lagi di satu riwayat mengatakan Suraqah ini ketika aman dari Nabi SAW, dari bacaannya maksudnya, sampai di riwayat lain, di kitab lain nih dinyatakan ketika Nabi baca tuh Suraqah nggak kuat sampai jatuh, di situ langsung di riwayat lain mengatakan, Muhammad udah stop, Muhammad stop, ana minta stop, ente jangan baca sihir itu, jangan, stop, tolongin anak. Nah, seperti itu. Nah, ketika Nabi terus baca ayat minal Quran, mintalah di situ, minta di stop. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu setelah selamat, setelah Suraqah bebas dari bacaan-bacaan Nabi, dan akhirnya Nabi udah tahu. Nabi ini mengetahui ilmu awal dan ilmu akhir. Nabi ini luar biasa. Nabi udah tahu. Akhirnya apa coba? Suraqah ditawarkan 2 gelang Kisra. Sebelum balik nih, waraja'a khaiban, dia kan kembali sambil keadaan tanpa membawakan hasil. Nah, percumalah gitu. Tapi Suraqah ini diceritakan bahwasanya Suraqah ini ditawarkan sama Nabi, karena Nabi tahu kelak ini Suraqah bakal masuk Islam. Makanya ditawarkan sama Nabi, Suraqah, suatu saat ente menurut ente suatu saat seandainya ente menggunakan 2 gelang Kisra, ente cocok gak, kata Nabi. Langsung di situ Suraqah dengan terkejutnya, dengan anehnya, kata Suraqah, ada apa ini yang terjadi sama anak ini? Anak bisa seandainya bisa itu, Anda bisa menggunakan 2 gelang Kisra. Bayangkan 2 gelang Kisra. 2 gelang Kisra ini adalah apa? 2 gelang yang dimiliki oleh kerajaan Kisra pada waktu itu. Nah, karena di zaman waktu itu di Arab ada 2 kerajaan, ada 2 kerajaan besar, yaitu kerajaan Kisra dan kerajaan Kaisar.
Nah, Kaisar dan Kisra beda. Kaisar dan Kisra. Nah, ini dua kerajaan besar nih. Nah, orang-orang Arab pada waktu itu, pada dahulu itu hanya apa? Hanya pembantu mereka ini yang kerja di dua kerajaan tersebut. Nah, ini sedangkan si Suroko bakalan make yang namanya gelang dari Kisra. Ini, harganya juta-juta, miliaran mungkin. Allah alam sih harganya berapa. Pokoknya bukan sembarangan. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya kata Nabi SAW, oh siap ya Rasulullah, ana mau suatu saat ente bakalan memakai dua gelang Kisra. Akhirnya balik dah itu Suroko kembali sampai Nabi meninggal. Itu Suroko belum pakai gelang, belum menggunakan gelang, belum, karena waktu itu belum yang namanya perang dengan kerajaan-kerajaan Arab seperti itu kan, belum kejadian perang. Nah, ketika di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar. Nah, ketika di zaman Sayyidina Utsman, makanya kan banyak perangan khususnya terjadi. Nah, setelah itu pokoknya di Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar ya. Nah, setelah itu Nabi SAW meninggal. Nah, itu belum menggunakan gelang tuh, belum. Ketika perang, nah Islam menang, baru dah itu dikumpulkan semua. Namanya apa? Harta ghanimah. Nah, harta hasil perang tuh dikumpulkan semua langsung. Mana Suroko katanya? Kata Sayyidina Umar. Mana Suroko? Panggil Suroko. Langsung panggil. Suroko, mana gelangnya waktu itu? Kata Nabi dijanjikan ente pasti bakal memakai dua gelang Kisra. Oh iya, sekarang pakai. Pakai sama Suroko. Ente tunjukin ke semua orang-orang bahwasanya ente pakai gelang. Yang mana gelang tersebut sudah dijanjikan Nabi SAW. Nah, setelah itu Nabi SAW singgahlah di Kuba. Kuba ini salah satu kota dekat ke Madinah, jaraknya nggak jauh. Bahkan di sekarang Kuba ini sudah masuk kota Madinah. Kalau dulu masih di luar namanya, itu luar Madinah. Kuba nih dulu, kalau sekarang sudah masuk. Bahkan kalau ente ke Mekah loh, kalau ibadah haji ente ntar ke Madinah, ente pasti tuh ke sini ke Kuba. Namanya apa tuh namanya? Kunjungan gitu namanya apa? Oh, ini jaroh. Iya, jaroh. Di kan ada panitianya tuh apa namanya? Ada yang ini pemandu. Nah, ente pasti ke situ ke Kuba. Masih ada di sini. Ada masjidnya. Bahkan kan itu masjid awal dibangun Nabi. Itu kalau sekarang namanya Masjid Jum'ah namanya. Masjidul Jum'ah. Namanya itu sangat besar. Kalau sekarang bangunnya juga besar, ya. Kalau kata guru anak kayak gitu. Bahkan kalau ente ke Mekah ibadah haji pasti dibawa ke situ katanya. Kalau kata guru anak. Nah, itu Nabi ketika itu datang di tahun berapa? Min Rabiul Awal. Nah, itu di hari kedua daripada Rabiul Awal. Nah, Al-Muwafiq sepakat para ulama menetapkan tanggal Masehinya yaitu 30 Min September. Nah, Min September yaitu 30 September. Ini menurut ulama-ulama yang ahli falak, ahli hisab, ahli hitung. Nah, dihitung tuh ternyata 30 September. Tahunnya berapa? 622 Masehi. Lama banget ya. Berapa tahun? 2500. Sekarang berapa sekarang? 144.000. Nah, 144. 1000 tuh Hijriah, Masehi ini. Masih. Sekarang berapa? 1000 berapa? 1000 berapa? Pada satu ini. 1440 ini mah Hijriah. Kalau Masehinya berapa? Enggak, Masehinya kalau dihitung dari sekarang sampai zaman Nabi ini 1400. 1400. Oh, iya. 1401. 1401. Ya, itu. Buset, 1400 tahun lama banget ya. Umurnya panjang banget itu. Iya, panjang. 1400 tahun. 1 abad. Nah, kalau di Masehi ini tahun Masehi, tahunnya yaitu tahun siapa? Tahun orang-orang Yahudi. Kalau tahun kita, nah inilah permulaan tanggal 1 Hijriah. Ulama menetapkan ketika itu di zaman Sayyidina Umar. Di zaman Sayyidina Umar menetapkan, semua para sahabat menetapkan sepakat tanggal 1 Islam yaitu tanggal 1 Hijriah. Yaitu ini permulaan awal Nabi hijrah ke Madinah, menuju Madinah. Tuh, permulaan. Jadi gampang hitung. Karena dulu orang-orang Arab ketika ngitung nih kan belum ada tanggal. Nah, ketika hitungnya pakai sistem kejadian. Tuh, kejadian. Makanya kenapa Nabi lahir ketika tahun gajah. Nah, itu kan tahun gajah. Kenapa? Karena orang-orang Arab dulu ketika itu belum ada tanggal 1.
Nah, makanya ketika menetapkan satu perkara yang sangat besar, maka ditetapkan dengan kejadian besar. Contoh kayak kita nih, contoh kita kadang kayak gitu kan. Oh iya, kemarin anak ke ini mondok pas anak mondok di sono pas ini, pas jalannya dulu masih apa tuh misalkan masih jelek jalannya kayak gitu. Oh dulu anak mondok di sono, bangunannya masih biasa. Nah kayak gitu. Kadang kita pun sama kan seperti itu. Nah, sama. Itu begitu juga orang Arab, apalagi. Jadi ketika itu orang Arab menetapkan satu perkara yang besar, maka ditetapkan dengan kejadian yang sangat besar. Makanya Nabi lahir di tahun gajah. Karena kejadian besar apa? Itu tadi gajah. Raja Abraham ya. Itu Abraham mau menghancurkan Ka'bah seperti itu. Karena belum ada tanggal. Nah, justru baru ditetapkan tanggal para sahabat di zaman Sayyidina Umar dan para sahabat lainnya ditetapkan yaitu pada tanggal 1 Islam, yaitu ketika permulaan Nabi hijrah di sini lah. Gitu. Makanya namanya hijrah. Hijrah, apa hijrah? Hijrah. Nggak tahu lagi. Hijrah pindah. Oh pindah. Iya. Oh makanya mau hijrah tuh. Itu makna ini ente mah. Ini makna biasa. Menurut gua. Iya, hijrah memang. Tinggalin satu di Penang. Cuma mana ini ente kayak ujlah, hijrah. Oh kalau yang asli yang ini maksudnya apa sih? Ini mana biasa, kayak mana wasola sampai. Mana kayak gitu. Pindah. Iya, mana biasa bukan mana secara istilah. Mana menurut lu go hijrah apa? Pindah. Makanya dinamakan 1443 Hijriah, 1440 Hijriah. Nah, itu. Nah, tempatan dengan hijrahnya Nabi. Berarti ba'da'an makasa salah satu asyrah sanatan. Setelah Nabi SAW tinggal berapa itu? 13 tahun. Mudhayyaqan, dalam keadaan dipersempit alaih kepada Nabi di Makkah, di Makkah. Berarti bayangkan 13 tahun Nabi. Nah, tapi 13 tahun ini apa coba? 13 tahun ini apa hidupnya Nabi di Mekah? Dalam keadaan mudhayyaqan, susah. Dalam keadaan lagi nyebarin Islam. Berarti di umuran berapa mulai? Di masa kenabian 40. Nah itu tinggal ente hitung, tambah berapa tuh? Tambah 13 berarti 53 umur Nabi. Nah ketika itu 53 tahun pindah hijrah dari Mekah menuju Madinah. Dan berarti selama 13 tahun Nabi dalam keadaan mudhayyaqan, persempit sama orang-orang Mekah. Mamnu'an, dan juga dihalangi minal jahri, dihalanginya bahkan secara jahar, apa? Terang-terangan. Bahkan diganggu di ini segala macamnya, apa? Yaitu bidakwati, penyebaran agama Islam. Dakwahnya Nabi ini diganggu dengan secara terang-terangan. Bayangkan 13 tahun di Mekah. Waqad aqama, dan kemudian Nabi SAW mukim apa? Tinggal di Kuba isnatain 12 wa isrin 20 berapa berarti? 22 lailatan malam. Nabi SAW diam di Kuba 22 malam. Baina ashabihi, bersama para sahabatnya, minal muhajirin wal ansor, dan orang-orang yang berhijrah tadi, wal ansor, dan orang-orang Madinah. Aminan, ternyata subhanallah, masya Allahnya aminan, dengan aman, mutmainan, dengan tenang. Selama ini mereka hidup di Mekah kagak tenang, kagak aman, diganggu, dicaci maki, terus bahkan disiksa dari keluarganya. Bahkan ya kemarin dibahas siapa yang disiksanya parah? Khobab ya, Khobab bin Arad, terus kemudian Bilal, sampai di kakinya di ini, pokoknya parah dah kemarin. Nah luar biasa, ternyata pas tinggal di Kuba dalam keadaan aminan mutmainan. Nah disitulah, disinilah awal mulanya sejahteranya Islam. Nah awal mulanya sejahteranya Islam yaitu ketika Nabi pindah ke Madinah. Selama ini luar biasa. Nah berarti Nabi tinggal di Madinah berarti berapa tahun? 60 berarti 10 tahun. 13 tahun dakwah di Mekah, 10 tahun cuman di Madinah. Tapi kejadian yang paling banyak di Madinah. Perang mulai ada ketika Nabi di Madinah. Hukum-hukum sudah mulai berlaku ketika Nabi di Madinah. Bayangkan, Jumat sudah ada belum? Jumat di Mekah sholat biasa.
Bahkan mungkin berjamaah aja itu mungkin belum ada. Mungkin wallah alam sih. Nggak tahu tuh di kitab-kitab lain gitu. Karena apa? Mereka ketika sholat nih, ada perintah sholat, mereka sholat di rumah masing-masing. Gitu. Di rumah masing-masing. Nah, ketika sampai di Madinah ada jamaah ini dan lain-lainnya, dan hukum-hukum lain itu ada. Makanya di Madinah ini meskipun waktunya lebih sedikit dibandingkan Nabi berada di Mekah, tapi kejadiannya itu lebih banyak di Madinah. Itu. Meskipun hanya 10 tahun. Nah, selamat dah, nyantai, adem ayem, oh indah. Waqad bana, dan kemudian membangunlah Nabi SAW fitil kalmuddah pada waktu tersebut apa? Masjid Quba, membangun masjid di Quba. Nah, alladzi wasafahu, yang mana disifati oleh Allah bahwasanya masjid tersebut disifati bahkan diadakan di dalam ayat Al-Qur'an, disifati dengan sifat apa? Masjidun ussisa, masjid yang dibangun alat taqwa, nah, atas ketakwaan. Masjidun ussisa, masjid yang dibangun atas ketakwaan, alat taqwa. Nah, itulah. Itu permulaan masjid yang awal mula dibangun tuh di daerah Quba. Nah, baru dari situ mulai sholat bareng jamaah. Iya enak, gimana sholat nggak enak? Aman, dalam keadaan aminan, mutmainan. Nah, situ tenang. Nah, setelah itu, setelah Nabi sampai di Quba, Nabi keluar dari Gua Hiro sampai di Quba, istirahat di situ, diam di situ sekitar yaitu selama 22 malam. Nah, setelah itu baru dah al-wusul ilal Madinah. Nabi SAW sampai ke Madinah. Nah, itu. Nah, ini sampainya ke Madinah ini sama orang-orang yang tadi juga. Orang-orang Muhajir dan orang-orang Ansor. Kok ada orang Ansor? Bukannya Nabi ketika itu hijrahnya sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq doang. Nah, inilah. Ketika itu orang-orang Muhajir yang hijrah dari Mekah ke situ dan orang Ansor, orang Madinah sudah tahu. Nah, sudah tahu karena sebelum mereka berangkat sudah berjanji nanti kita ketemu di ini, kita kumpul di sini. Nah, itu udah ada ini, sehingga udah tahu tuh, oh Nabi bakalan datang di sini. Nah, Nabi bakalan singgah di sini, kumpul di sini, maka orang-orang Muhajir datanglah ke Quba, menunggu di Quba di sana. Begitu juga orang Ansor tahu kabar, oh Nabi udah sampai gini, sampai datang ke Quba. Jadi saling ada yang mengawasi seperti itu. Nah, kemudian setelah itu sampailah al-wusul ilal Madinah. Nabi barulah jalan lagi terus Nabi menuju ke kota Madinah, akhirnya al-wusul ilal Madinah. Sampai juga Nabi SAW ke Madinatul Munawwarah. Nah, bahkan di situ di kota Madinah tersebut apa? Ada apa kejadian? Awalu Jumu'atin. Pertama sholat Jumat fil Islam, diadakan di dalam Islam tuh sholat Jumat. Berarti ketika Nabi di Mekah belum ada sholat Jumat, belum. Nah, awal mulanya boro-boro ibadah selamat aman, boro-boro ya ganggu mulu sama orang kafir, orang Yahudi, orang musyrik, orang Quraisy, ya musyrik, ganggu mulu, boro-boro ibadah aminan mutmainan. Baru dari situ awal mula daripada sholat Jumat. Dan kejadian awalu khutbatin fil Islam, awal permulaan kejadian juga apa? Khutbah. Tahu khutbah? Ya, khutbah ketika Jumat. Nah, itu awal mula sholat Jumat dan khutbah. Nah, ketika itu pada waktu itu Nabi SAW melaksanakan sholat Jumat dan khutbah itu nggak kayak kita sekarang. Kalau kita sekarang nih apa dulu? Nah, khutbah dulu baru sholat. Nah, kalau dulu zaman Nabi apa dulu? Sholat dulu baru Nabi langsung berkhutbah. Nah, sholat dulu selesai baru berkhutbah. Nah, setelah seiring berjalannya waktu barulah ada mansuh, ada perubahan hukum, yaitu khutbah dulu baru sholat Jumat. Lama kharaja Rasul, ketika Nabi SAW keluar min Quba, dari kota Quba, qasidal Madinah, menuju kepada Madinah, ahatat, maka mengelilingilah bihi kepada Nabi al-Ansor, orang-orang Madinah, kaum Ansor, para penolong. Wahum, dalam keadaan mereka si Ansor ini apa? Mutaqallidun, menyandang pedang. Gagah, senang mereka. Oh, ada Nabi datang, Rasulullah datang. Oh, datang menyandang pedang. Apa? Mutaqalliduna suyu tahum. Mereka ini sambil menyandang pedang. Farihina mustabsyirin, dalam keadaan senang gembira. Waqad adrakathu, dan
waqad adrakatul jum'ah fit thoriq, dan mereka mendapatkan sholat Jumat ketika itu fit thoriq, di jalan. Nah, jalan tuh. Bahkan di jalan sholat Jumatnya aja ya. Di jalan. Ini ada riwayat mengatakan ketika Nabi SAW sholat Jumat di jalan ini, ketika itu Nabi keluar menuju Madinahnya, keluar dari mana? Dari Kuba. Itu di pagi hari. Nah makanya ketika itu sholat Jumatnya di waktu duha menjelang siang, sekitar jam 10 lah, jam 9, jam 10. Nah itu sholat Jumat. Waktu pagi menjelang siang, sekitar jam 10, jam 9. Dari situ mulai awal diadakannya sholat Jumat. Bahkan sholat Jumatnya tadi apa? Di mana coba? Di jalan. Nah jalan. Fasolah, kemudian sholatlah, mengadakan sholat Nabi SAW biman mahu, bersama orang yang ada bersama Nabi, yaitu kaum Ansor dan kaum Muhajirin minal muslimin, daripada orang-orang Islam. Wa hadhihi awwalu jum'ah. Nah inilah permulaan daripada sholat Jumat. Wa khutbatuha awwalu khutbatin, dan bahkan khutbahnya ketika di dalam sholat Jumat itu khutbah yang pertama fil Islam, di dalam Islam. Wa qad kharaja, dan kemudian keluarlah. Wah di sini nih. Wa qad kharaja, ketika selesai sholat di jalan sampai di Madinah, langsung kharaja limulaqatihi ahlul Madinah. Penduduk Madinah itu bertemu dengan Nabi, wa ma'hum, bahkan dari mereka ini banyak ada siapa? Yaitu an-nisa, kaum perempuan, wasibyan, kaum anak kecil, wal walaid, dan anak-anak. Yaqulna, sambil berkata, oh subhanallah, apa? Wala'al badru alaina. Oh senang, itu senang sambil bawa pedang, yang gede bawa pedang, karena gembira. Oh Nabi udah nyampe Madinah. Karena Nabi ini memang orang yang ditunggu-tunggu sama mereka, sama kaum Ansor ini. Mereka ini sangat mencintai Nabi. Mereka ini bahkan rela hartanya, bahkan rela nyawanya untuk apa? Memperjuangkan Nabi. Oh orang-orang Madinah itu cintanya luar biasa, ta'zimnya luar biasa. Orang-orang itu sambutlah langsung Nabi datang. Tola al-badru alaina, telah datang, muncul, telah datang al-badr, yaitu sang purnama, yaitu maksudnya Nabi. Alaina, kepada kita, min saniyatil wada, dari kampung Wada. Kampung Wada kan Ada namanya Wada, itu dari arah mana gitu. Obat kali dawa namanya Wada. Ada. Tapi kalau ini awal dulu ya. Hah? Awal juga berarti. Apa? Ke Mekah, Wada, Kuba gitu ya. Iya itu. Nah itu dari situ. Makanya kan nanti di situ di kitab-kitab lain banyak perselisihan. Ketika Nabi sampai ke Madinah itu kan jalannya beda-beda. Nah ada riwayat mengatakan Nabi lewat jalan sini nih. Nah ini nih yang dimaksudkan saniyatil wada. Nabi ketika itu lewat jalan Wada. Nah itu dari kampung Wada lewat situ. Ada yang Nabi ketika itu lewat dari arah mana tuh namanya? Arah yang menuju kota Yaman katanya. Muncullah Nabi SAW ke Madinah. Berselisih pendapat banyak. Itu antara ulama. Wajib syukru, maka wajiblah asyukru, kita wajiblah mensyukuri alaina, kepada kita, mada'a, di mana selagi mengajak Nabi lillahi, kepada Allah, da'in, yaitu orang yang mengajak, yaitu Nabi. Mada'a, di mana selagi mengajak kepada Allah, da'i, yaitu Nabi SAW. Ayuhal mab'us, wahai orang yang diutus pina pada kami, jika engkau datang bil amril muta, dengan perintah yang wajib diikuti. Bil amril muta, dengan perintah atau perkara yang wajib diikuti. Sambut tuh langsung. Mereka mengatakan seperti itu. Nah, di sini banyak yang meriwayatkan hadis ini, banyak yang mengatakan ulama tola al-badur alaina ini hadis, ada yang mengatakan ada yang doib gitu. Jadi ketika Nabi datang dari Mekah menuju ke Madinah, orang-orang, perempuan, anak-anak dan anak kecil itu enggak mengatakan ini tol al-badur alaina. Jadi tol al-badur alaina, adanya tol al-badur alaina itu ketika Nabi pulang dari perang Tabuk. Nah itu baru dah, ketika Nabi pulang dari perang Tabuk, baru orang-orang menyambut Nabi dengan tol al-badur alaina seperti itu.
Nah, jadi ada perselisihan masalah ucapan ini tola'al badru alaina. Tapi Ibnu Hajar mengatakan, bahkan di Ibnu Hajar mengatakan juga bahwasannya Nabi SAW ketika datang ke kota Madinah dan anak-anak para kaum wanita membacakan tola'al badru alaina ini, itu memang benar. Hadisnya itu doib karena sanadnya periwayatannya maktuk, terputus. Rijalul hadisnya, orang yang meriwayatkan hadis ini terputus gitu. Tapi meskipun seperti itu tidak jadi soal. Seandainya ini hadis dhaif, maka itu tidak jadi soal. Karena apa? Bukan menetapkan hukum. Nah, paham? Bukan menetapkan hukum. Ketika ada hadis dhaif bukan menetapkan hukum, maka itu boleh digunakan. Bifadil amal. Nah, itu hadis dhaif boleh digunakan di dalam apa? Kisah, amal, ya, nasihat, bukan hukum. Kalau hukum baru yang sahih, yang hasan dan lain-lainnya gitu. Nah, tapi ada juga ulama yang menyatakan justru ini hadis nggak dhaif katanya, bahwasanya ketika itu Nabi SAW datang, nah mereka meriwayatkan, ulama-ulama meriwayatkan, ulama hadis meriwayatkan mereka yang ada di Madinah menyambut Nabi dengan ucapannya tola'al badru alaina. Nah, itu nggak dhaif. Ada yang menyatakan seperti itu. Intinya sama aja. Intinya ya mau ngambil gimana, intinya ya mereka senang aja, itu intinya. Datangnya Nabi mereka ini senang. Mustabsyirin, farihin, mereka ini senang gembira dengan kedatangannya Nabi. Benar-benar disambut Nabi ini. Bahkan nanti ada ke depannya. Bahkan nih saking senangnya mereka bukan hanya kepada Nabi, bahkan kepada kaum muhajirin pun mereka sangat-sangat senang dengan datangnya kaum muhajirin. Itu sangat senang mereka ini. Bayangkan muhajirin, orang pindah, iya, nggak punya tanah, nggak punya rumah, mau diem di mana, duit kagak gablek, iya. Tapi apa coba? Mereka menyambutnya dengan luar biasa. Dan mereka tinggal di Madinah nggak sebentar, nggak sehari dua hari, bukan. Kan lama. Nah, seperti itu. Mereka nggak punya siapa-siapa, mereka nggak punya tempat tinggal. Tapi itu menjamunya orang-orang Madinah terhadap para kaum muslimin, muhajirin itu sangat luar biasa. Sampai itu silih berganti. Nah, silih berganti. Sampai itu silih berganti. Ketika itu ada yang namanya sistem diundi. Oh, sahabat ini, oh ini bagian mana nih, nyabu ini. Ntar hari berikutnya, oh ini nih, bang ini. Sampai ada diundi. Bahkan ketika Nabi sendiri ganti-gantian orang menyambut Nabi ini. Suruh Nabi ketika turun dari kuda itu ganti-gantian. Oh, Nabi kesini dulu. Oh, Nabi kesini dulu. Oh, ganti-gantian. Setiap rumah itu didatangi sama Nabi. Nah, seperti itu. Karena memang mereka pengen didatangi sama Nabi, seperti itu. Duhul Rasul, wallahu a'lam.